Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sedimentologi. Kali ini pada materi keempat, yaitu membahas mengenai tekstur batuan sedimen. Jadi apa yang dimaksud dengan tekstur batuan sedimen, kemudian apa implikasinya untuk mengidentifikasi batuan sedimen dan proses-proses yang membentuk batuan sedimen tersebut. Hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut ya. Termasuk apa sebenarnya yang disebabkan dari proses transportasi tersebut yang tergambar pada tekstur batuan sedimen kali ini ya. Kemudian sebagai pendahuluan, bagian terkecil dari batuan sedimen adalah butirannya atau material penyusunnya. Nah, topik ini akan membahas secara khusus mengenai hubungan antar partikel-partikel batuan sedimen atau yang kita sebut sebagai tekstur batuan sedimen. Ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa dapatkan setelah mengikuti kuliah pada materi tekstur batuan sedimen. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami ruang lingkup tekstur batuan sedimen. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tekstur batuan sedimen di lapangan maupun di laboratorium melalui sampel yang dianalisis. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan data tekstur batuan sedimen untuk analisis dan identifikasi proses sedimentasi yang terjadi sebelumnya. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menerapkan hukum uniformitarianism, di mana kejadian atau sesuatu yang kita lihat hari ini itu juga terjadi pada masa lampau, atau apa yang kita lihat hari ini, contohnya adalah batu di sebelah sini, ini menggambarkan proses yang terjadi pada masa lampau. Nah, salah satu untuk melihatnya dalam aspek sedimentologi adalah dari tekstur batuannya. Secara pengertian, tekstur batuan sedimen adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar mineral atau antar butiran pada batuan sedimen. Jadi, yang dibahas pada tekstur batuan sedimen ini adalah hubungan antar satu mineral dengan mineral yang lainnya, atau hubungan antar satu butiran dengan butiran yang lainnya pada satu batuan sedimen. Kita lihat gambar ini. Ini ada offset. Jadi ada satu lapisan A yang terpotong, yang satu bergerak ke bawah, yang satu bergerak ke atas. Yang sebelah kanan kita sebut sebagai hanging wall, yang sebelah kiri kita sebut sebagai footwall. Nah, ini adalah salah satu struktur geologi yang berupa sesar turun, di mana hanging wall relatif bergerak turun dibandingkan footwallnya. Nah, kemudian ini adalah gambaran batuan sedimen di lapangan yang memiliki struktur perlapisan ya, struktur perlapisan. Nah, apa bedanya struktur perlapisan? Struktur perlapisan dengan struktur geologi adalah, kalau struktur geologi menggambarkan deformasi yang terjadi pada batuan, sedangkan struktur batuan sedimen menggambarkan hubungan satu kumpulan material dengan satu kumpulan material yang lainnya. Di sini terlihat perbedaan yang kasar, kemudian perbedaan yang halus. Nah, batasnya ini menjadi garis yang kita sebut sebagai batas perlapisan. Ini yang disebut sebagai struktur batuan sedimen. Jadi hubungan antar satu kumpulan material dengan satu kumpulan material yang lain. Nah, sedangkan tekstur membahas mengenai detail dari hubungan setiap butir dengan butir yang lainnya, baik butiran yang besar yang kita kenal nanti sebagai fragmen, maupun butiran yang kecil yang kita kenal sebagai matriks, baik hubungan antar matriks dengan matriksnya ataupun hubungan antara matriks dengan fragmennya. Itu yang kita sebut sebagai tekstur batuan sedimen. Jadi sesuatu yang membahas secara khusus mengenai hubungan antar butir atau partikel pada batuan sedimen. Nanti kita lihat aspek apa saja yang akan dibahas pada
tekstur batuan sedimen ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu Nichols. Saya ambil dari Nichols ya. Saya sudah sebutkan di awal bahwa saya akan lebih banyak menggunakan bukunya Gary Nichols, Sedimentology and Stratigraphy, karena menurut saya itu cukup simpel ya. Jadi di sini Nichols membagi menjadi dua kelompok batuan sedimen berdasarkan teksturnya ya. Yang pertama adalah klastik dan non klastik. Saya sudah sering menyampaikan ini bahwa klastik secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vulkanik klastik, terrigenous klastik, dan karbonat klastik. Sedangkan yang non klastik juga dibagi menjadi 3, ada yang evaporate akibat presipitasi, kemudian ada yang lain-lain seperti batu bara, ironstone, fosfat, siliceous deposit, dan ada yang karbonat ya. Jadi batuan karbonat, batuan sedimen karbonat, atau kita sebut secara spesifik yaitu batu gamping atau limestone dalam hal ini, itu tidak hanya terbentuk sebagai batuan sedimen non klastik. Ketika dia memiliki butiran, baik butiran itu tadi bioklastik maupun butiran yang terrigenous klastik atau vulkanik klastik, dia juga merupakan batuan sedimen klastik ya. Jadi batu gamping klastik dan batu gamping non klastik. Bedanya apa? Bedanya kalau karbonat yang klastik dia tersusun oleh litik fragmen. Jadi litoklas yang lebih dominan menyusun, bioklas dan litoklas. Sementara batuan sedimen karbonat yang non klastik lebih disusun oleh material-material biogenik yang sifatnya autotonus. Kalau yang sifatnya allotonus, dia akan jadi litik. Kalau yang sifatnya autotonus, dia akan menjadi batuan sedimen non klastik. Contohnya adalah terumbu yang tumbuh pada satu lingkungan tertentu, kemudian dia mati di situ dan dia mengalami diagenesis menjadi batuan karbonat di situ, maka dia akan terbentuk menjadi batuan sedimen non klastik. Atau batuan sedimen non klastik yang terbentuk secara evaporate ya. Jadi dia mengalami proses evaporasi di mana terjadi penguapan, kemudian larutan pada satu lingkungan tersebut menjadi jenuh dan dia mengalami presipitasi ya. Dan dia berubah menjadi kristal-kristal, baik itu kalsit, dolomit, dan yang lainnya seperti halit ya contohnya. Nah, jadi itu yang membedakan antara batuan sedimen klastik dan non klastik. Kapan kita sebut dia sebagai klastik? Saat dia memiliki butiran ya. Nanti apa karakter dari butiran nanti kita akan lihat pada pembahasan ini. Ya, jadi kalau batuan sedimen yang non klastik dia tidak tersusun oleh butiran, ya, dia tersusun oleh material hasil evaporasi ataupun proses yang lainnya, atau dia tumbuh sebagai biogenik material yang autotonus. Jadi dia hidup di situ, mati di situ, dan mengalami diagenesis di situ. Ya. Kalau yang dia berasal dari terrigenous klastik seperti matrox, sandstone, konglomerat, ini merupakan rombakan dari batuan yang sebelumnya sudah ada, seperti yang kita bahas pada siklus batuan sedimen pada pertemuan kedua ya. Nah, kalau vulkanik klastik ini adalah butiran plastik pada batuan tersebut berasal dari material vulkanik ya. Itu yang membedakan. Nah, ini yang kita harus identifikasi saat kita melakukan pengamatan pada tekstur batuan sedimen. Jadi yang pertama ada ukuran butir, kemudian ada bentuk butir atau derajat kebundaran, kemudian ada derajat pemilahan butiran atau sortasi, kemudian ada kemas atau fabrik ya. Jadi dalam setiap satu butiran ini, satu butiran ya, dalam satu butiran ini kita lihat ukurannya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana bentuknya.
Kemudian kita lihat bagaimana hubungan antar satu butiran dengan butiran yang lain. Apakah dia terpilah baik, yang kecil berkumpul dengan yang kecil, yang besar berkumpul dengan yang besar. Kemudian bagaimana kemasnya, hubungan antar satu butiran dengan butiran yang ini. Apakah dia saling menyentuh atau tidak saling menyentuh. Ya, nanti itu implikasinya bermacam-macam. Secara umum pada batuan sedimen itu dibagi menjadi 3 komponen, atau bisa dikatakan 4 ya, jika porosity dihitung sebagai komponen yang ada pada batuan sedimen. Yang pertama adalah fragmen, kemudian ada matriks, dan ada semen. Fragmen adalah butiran yang ukurannya lebih besar dari pasir. Ya, dia berukuran mulai dari kerikil sampai bongkah. Itu kita sebut sebagai fragmen. Kemudian matriks adalah butiran pada batuan sedimen yang ukurannya pasir sampai lempung. Ya, jadi matriks ini lebih kecil daripada fragmen. Matriks ini yang mengisi celah antar fragmen. Apa saja yang bisa menjadi fragmen? Yang bisa menjadi fragmen bisa berupa butiran pecahan batuan lain, bisa berupa fosil, bisa berupa ooids ya. Jadi itu semua merupakan fragmen jika ukurannya lebih besar dari pasir, maka kita sebut dia sebagai fragmen. Sedangkan saat ukuran pasir sampai lempung, maka kita sebut dia sebagai matriks. Dan yang lain adalah semen. Jadi semen ini bukan butiran. Semen ini yang mengikat antar butiran. Jadi semen ini mengisi celah-celah kosong dari satu butiran dengan butiran yang lainnya. Kemudian dia masuk precipitate, di situ mengikat satu butiran dengan butiran yang lain. Itu yang kita sebut sebagai semen. Nanti semen ini dibagi menjadi 3 jenis pada umumnya di batuan sedimen: semen silika, semen karbonat, dan oksida besi. Kemudian ada komponen lain yaitu porosity. Jadi porosity itu adalah celah antar butir pada batuan sedimen, ataupun celah atau rongga yang ada pada batuan sedimen. Nanti si porositas ini atau si pori ini dia bisa terisi oleh air, bisa terisi oleh gas, bisa terisi oleh minyak ya, atau terisi oleh kondensat, tergantung pada daerah mana dia diendapkan. Jadi pada umumnya yang perlu kita kenali dulu ada 3 ya: fragmen, matriks, dan semen pada batuan sedimen. Jadi pada dasarnya yang termasuk ke dalam tekstur itu adalah fragmen dan matriks, sementara semen itu bukan bagian dari tekstur batuan sedimen ya, karena semen ini adalah berupa unsur kimia yang dia precipitate pada celah-celah antar butir atau antar partikel batuan sedimen. Yang pertama kita bahas ukuran butir dulu ya. Ini saya ambil dari bukunya Darkstow ya. Jadi ukuran butir secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mud, sand, dan gravel ya. Ukuran mud itu adalah ukuran butir mulai dari lempung sampai lanau. Kemudian ukuran sand sudah sangat jelas bahwa pasir sangat halus sampai pasir sangat kasar ya. Kemudian ukuran gravel itu mulai dari kerikil sampai bongkah. Nah, ini yang akan menjadi penamaan batuan paling dasar ya. Jadi ada mud ya, kita sebut sebagai mud rock, atau ukuran lempung kita sebut sebagai batu lempung, ukuran lanau kita sebut sebagai batu lanau, ukuran pasir kita sebut sebagai batu
pasir. Kalau ukuran pasirnya kasar berarti batu pasir kasar, ukuran pasirnya halus berarti batu pasir halus ya. Kemudian secara umum ukuran gravel dia bisa menjadi konglomerat atau breksi, tergantung dari tekstur batuan sedimennya, terutama bentuk butirnya. Apakah dia meruncing bentuk butirnya, angular, atau dia membundar, rounded. Saat dia rounded, maka batuannya akan bernama konglomerat. Kemudian saat dia angular, dia menyudut, maka nama batuannya adalah breksi ya. Jadi ini adalah contoh konglomerat di mana butirannya dia membundar, ada palu geologi. Kemudian ada butiran yang kita sebut sebagai fragmen tadi yang ukurannya lebih besar dari pasir, dan ada ukuran pasir yang mengisi celah antar fragmennya, maka ini adalah batuan sedimen klastik karena dia berbutir ya. Nah, butirannya ada yang berukuran pasir, ada yang berukuran sampai bongkah ya. Lebih dari 25 cm, ini lihat palunya. Maka nama batuannya adalah konglomerat. Kenapa konglomerat? Karena bentuk butirnya membundar. Tuh ya. Kemudian ada sandstone, sudah sangat jelas sandstone. Kemudian ada shell. Nah, bedanya shell dengan mud rock, dengan claystone, dengan siltstone. Shell ini memiliki facility atau bentuk lembaran-lembaran menyerpih ya. Jadi shell ini adalah serpih bentuknya, mudah dibelah lembaran-lembaran, atau yang disebut sebagai facility itu tadi ya. Jadi itu adalah ukuran butir batuan sedimen secara umum. Apa yang digambarkan oleh ukuran butir? Saat ukurannya halus, kita bisa berasumsi bahwa dia telah tertransport jauh dari sumbernya ya. Salah satunya itu, kalau dia ukurannya masih besar-besar, maka kemungkinan batuan tersebut tertransport belum jauh dari sumbernya. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk interpretasi awal batuan sedimen yang kita temukan. Ternyata ini ukurannya udah berupa lempung. Nah, kemungkinannya batuan ini berasal jauh dari sini karena ukurannya sudah mengecil ya. Meskipun nanti harus diperhatikan lagi jenis mineralnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengukur butiran pada batuan sedimen? Sementara yang ukurannya halus itu sangat sulit untuk diukur. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Yang pertama, saat ukurannya lempung, maka kita bisa menggunakan elektron mikroskop ya. Jadi kita bisa menggunakan elektron mikroskop atau metode yang dikenal dengan SEM. Kemudian kita bisa menggunakan thin section measurement ya, bisa pakai image analysis. Kalian bisa menggunakan salah satu peranti lunak yang bernama Image G untuk menganalisis ukuran butir, silt sampai kerikil ya, karena dia berupa image yang dianalisis. Kemudian yang ukuran kerikil sampai bongkah itu bisa diukur secara langsung menggunakan jangka sorong atau mikrometer stroke ya. Ini untuk batuan yang sudah mengalami diagenesis, kita bisa gunakan dengan cara itu. Karena kalau yang sudah mengalami diagenesis, dia sudah terlitifikasi, clay ini sulit dipisahkan, sehingga kita harus melihatnya menggunakan elektron mikroskop. Pasir sampai kerikil ini juga cukup sulit untuk dipisahkan, dihitung satu-satu, maka kita bisa menggunakan thin section, kemudian gunakan image analysis ya. Nah, kalau pada batuan yang belum terkonsolidasi atau belum terlitifikasi, maka ukuran clay ini bisa kita ukur juga tetap menggunakan elektron mikroskop ya. Kemudian yang ukuran pasir sampai kerikil ini bisa kita gunakan shaving
atau ayakan ya. Jadi kita bisa pilahkan ukuran mana yang masuk di pasir, mana yang masuk di lempung. Kemudian untuk yang ukuran sampai boulder kita bisa ukur secara langsung karena ukurannya besar-besar. Bisa menggunakan penggaris, menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer screw. Tidak ada masalah dengan semua alat itu. Nah, aspek kedua yaitu bentuk butirnya. Jadi setelah tadi ukuran butir besar dan kecilnya, jika dia kecil kemungkinan ya dia akan tertransport lebih jauh dari sumbernya. Jadi saat bentuk butir itu tadi membundar, menyudut tanggung, apa sebenarnya yang digambarkan oleh bentuk butir ini tadi ya. Nah, pada umumnya bentuk butir pada batuan sedimen dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah menyudut, jadi ini banyak sudut-sudutnya. Kemudian bentuknya membundar. Jadi membundar itu bukan berarti bulat bola ya, tapi dia smooth bentuknya, bundar dan smooth ya. Kemudian ada yang subangular atau rounded. Jadi dia sudah mulai membundar tapi masih memperlihatkan sudutnya ya. Ini yang disebut sebagai bentuk butir. Apa yang bisa kita dapatkan informasi dari bentuk butir ini? Yang pertama adalah bagaimana dia tertransport ya. Saat dia tertransport menggelinding di dasar saluran, kemungkinan besar dia akan bentuknya lebih bulat karena dia akan banyak terkikis oleh material-material yang tertransport bersama dia atau oleh salurannya itu sendiri ya. Ini adalah implikasi saat kita mengidentifikasi bentuk butir, atau implikasi lainnya seperti yang nanti kalian lakukan pada praktikum morfometri ya. Jadi pada morfometri kalian akan melihat morfometri dari si butiran. Apakah dia berbentuk pipi, apakah dia berbentuk membundar ya. Itu akan memperlihatkan apakah dia tertransport secara rolling, apakah dia tertransport secara sliding, ataukah dia tertransport secara saltasi. Salah satunya bisa kita lihat dari morfometri butirannya ya.